Sebelum setiap pertandingan, pria itu akan memberikan obat peningkat performa kepada para atlet, lalu menyuruh mereka segera mencukur bulu kaki. Tepat sebelum pertandingan dimulai, mereka akan menyuntikkan obat tersebut langsung ke tubuh mereka. Untuk memastikan hasil yang sempurna, sang pelatih bahkan membayar mahal untuk menyewa penata rias terbaik untuk menutupi lubang jarum di tubuh para atlet. Atlet yang terkena doping akan memenangkan pertandingan tanpa diragukan lagi. Namun tepat ketika atlet tersebut kembali ke ruang ganti, para penguji tiba-tiba datang. Melihat pendekatan agresif mereka, sang pelatih segera menjelaskan bahwa atlet tersebut sedang mandi, menutup pintu lalu mengambil larutan garam yang telah ia siapkan dan menyuntikkannya ke dalam tubuh atlet. Selama konsentrasi dalam darah tidak melebihi 50 mm, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pada titik ini, staf mulai mendesaknya tanpa henti, memaksa pelatih untuk menekan tombol impuls sekuat tenaga agar stimulan segera mencairkan aliran darahnya. Pada balapan berikutnya, pria itu menunjukkan daya ledak yang luar biasa, meninggalkan pesaing lain jauh di belakang dan kembali merebut gelar juara. Ia mengira ini akan membawanya ke puncak karirnya, tapi tepat ketika karirnya berada di puncak, ia menderita penyakit terminal. Tak mau menerima nasibnya, pria itu diam-diam menyelinap keluar dari rumah sakit. Namun tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan orang biasa dapat dengan mudah mengunggulinya. Mengetahui bahwa kembali berkompetisi kini mustahil, pria itu mencari dokter paling cakap di Prancis. Para dokter mengembangkan jenis stimulan baru yang bahkan sulit dideteksi oleh organisasi profesional. Pria itu berlatih dengan giat dan hanya dalam 6 bulan kebugaran fisiknya kembali ke tingkat puncak. Untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang, pelatihnya secara khusus mendatangkan beberapa rekan satu tim. Untuk beberapa waktu setelahnya, ia dibanjiri tawaran sponsor menghasilkan banyak uang. Mungkin karena merasa bersalah, pria itu menyumbangkan sebagian uangnya kepada anak-anak penderita kanker, tampaknya mencari ketenangan pikiran. Namun kedatangan rekan satu tim baru benar-benar mengubah nasib pria itu. Awalnya seperti rekan satu tim lainnya, namun seiring waktu pola pikir rekannya perlahan berubah. Mengapa selalu ia yang naik podium, bukan dirinya? Kemudian terjadi sesuatu yang benar-benar menyulut amarah rekannya. Pemilik klub diam-diam menjual mobil para atlet untuk mengumpulkan dana guna membeli lebih banyak obat peningkat performa agar membantu pria itu meraih kejuaraan. Tindakan ini membuat rekannya marah. Ia mempertanyakan pelatihnya mengapa semua sumber daya diberikan kepada pria itu, sementara ia hanyalah batu loncatan menuju kemenangannya. Sang pelatih mencibir dan mengatakan bahwa ia belum lolos kualifikasi. Jawaban ini membuat rekannya sangat kecewa sehingga ia beralih ke tim lain. Tak disangka rekannya memenangkan kejuaraan profesional pertamanya di balapan pertamanya. Ternyata ia menggunakan obat peningkat performa yang sama dengan pria itu, tapi ia tidak seberuntung pria itu. Sehari setelah kemenangannya, panitia menemukan kecurangannya. Hasilnya, rekan itu tidak hanya didiskualifikasi, ia juga dikeluarkan dari klub barunya. Putus asa, ia menelpon pria itu berharap bisa bergabung kembali dengan timnya, tapi pria itu menolak. Namun karena sudah terlanjur kecewa, ia dengan tegas menguatkan diri dan menceritakan semua keburukan tentang pria itu kepada reporter TV. Awalnya reporter itu skeptis mengingat kisah pria itu begitu menginspirasi. Ia telah memenangkan kejuaraan dunia meskipun menderita penyakit mematikan. Namun melihat pria itu tidak bercanda, reporter itu akhirnya menyadari kebenarannya. Saat berita itu tersiar, skandal pria itu mengguncang dunia balap. Karena doping kronisnya, ia dijatuhi hukuman larangan bertanding seumur hidup. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk balap dan larangan itu tak diragukan lagi merupakan pukulan yang paling berat. Ia berdiri di tepi yang curam karena telah gagal di dalam dunia balap. Ia mengambil keputusan yang berani dan melompat ke jurang itu. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video, bikin semua bikin.